Shalom, jemaat yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari ini kita boleh bersama-sama di sini dalam persekutuan Petra malam hari ini. Apa kabarnya semua? Luar biasa ya. Sekalipun kita melewati banyak hal di minggu-minggu kemarin. Hal-hal yang gak menyenangkan, hal-hal yang bikin kita khawatir, bikin kita takut. Tapi kita tetap bersuka cita, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Karena kita bersama-sama di sini berkumpul bukan karena satu rutinitas, tapi karena kita tahu kita punya Tuhan yang hebat. Ketika kita ada di dalam Tuhan, ada kekuatan yang tidak tergoyahkan. Amin. Mari saudara, kita buka hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang malam hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu dengan satu hati yang penuh dengan satu kerinduan untuk boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami juga membawa hati yang penuh dengan rasa syukur. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu memelihara kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kasih cinta-Mu kepada setiap kami. Kami ada hari ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan kami yang datang hari ini dengan satu pergumulan. Kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan. Kami yang datang Tuhan dengan duka dan luka hati, kami tahu di dalam Engkau ada penghiburan sejati. Kami yang datang Tuhan dengan lemah tubuh, kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan. Kami menyerahkan Tuhan kami semua di dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah kami boleh dikuatkan lewat firman-Mu. Kami boleh disentuh lewat pujian-pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau. Dan kami boleh diteguhkan lewat kesaksian dari rekan-rekan seiman kami Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan hari ini Tuhan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita mau naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita mau nyatakan syukur kita mau nyatakan iman kita. Bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tahu kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita menyanyikan sekali lagi, nyatakan iman kita sungguh percaya kita punya Tuhan yang selalu setia bagi kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
tidak pernah beranjak dari kita. Saya persilahkan jemaat untuk duduk. Sekalipun singkat tapi kita boleh tahu bahwa di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, kita punya Tuhan yang selalu menuntun langkah kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Betul Pak Rudi? Ya, baik. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Emeritus Henry Everin. Kita mau buka hati kita. Kita menyatakan kepada iman kita, nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Dialah Tuhan yang selalu menolong kita. Apapun keadaan kita, berserulah pada Tuhan. Telinganya tidak pernah kurang tajam untuk mendengarkan apapun seruan hati kita. Kita yang datang hari ini dengan luka hati, dengan duka, dengan pergumulan, kita mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau padamu ku berseru.
Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan kami boleh bersama-sama berhimpun di sini, bersekutu di dalam acara daripada Petra Light ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya di dalam penyampaian firman sementara Kau buka hati kami semua. Tolong juga hamba-Mu yang menyampaikan agar sungguh kami boleh belajar dari firman-Mu pada malam hari ini. Sebuah tema mengenai segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Berbicara kepada kami siap mendengar. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Ya, kita akan belajar satu tema pada malam hari ini, yaitu terambil dari Filipi pasal yang keempat. Kita akan lihat bersama-sama Filipi pasal yang keempat, kita bacakan aja mulai dari ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Berbunyi demikian, Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tema kita terambil dari ayat yang ke-13 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Lalu ada lanjutannya, yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, saya ingin, mungkin banyak di antara kita yang masih ingat nama ini, tahu? Mario Teguh, tahu ya? Ini adalah motivator terkenal kira-kira mulai ini ya, akhir 90-an terus tahun 2000, 2010 ya. Dia dikatakan ya, saya coba lihat-lihat itu lagi top-topnya, sekali diundang itu bayaran honor dia itu 100 juta ya. Untuk bicara kurang lebih sekitar 1,5 jam. Dan saudara, poin utama dia seringkali dia putar-putar ya bicara sana sini, tetapi lebih menekankan sebetulnya bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita, ya kan ya. Bagaimana kita bisa dengan kekuatan kita untuk bisa mencapai pengharapan yang kita inginkan. Kira-kira itu ya, ini beberapa kutipan dari kalimat dia. Tersenyumlah, apapun perasaanmu tersenyumlah. Senyummu bukan hanya tanda kebahagiaanmu, tapi juga tanda bahwa engkau kuat dan tidak putus asa. Ya. Satu lagi ini, sedikit agak ini ya. Jika Anda ingin mengurangi masalah dalam hidup Anda, jangan mempercayai siapapun lebih daripada mempercayai diri sendiri. Ya, itu kalimat lengkapnya yang kepotong itu. Saudaraku sekalian, tapi saya ingin katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Maria Teguh ini rata-rata memang adalah apa yang disampaikan oleh para motivator-motivator terkenal pada zaman sekarang ini. Maria Teguh sendiri ada banyak masalah ya terakhir dalam kehidupannya. Dia dituntut sana sini tapi belum jelas bagaimana penyelesaiannya. Nah saudaraku sekalian, di dalam Filipi pasal yang keempat ini yang kita baca tadi, itu Paulus berbicara seolah-olah seperti seorang motivator. Tapi Paulus bukan seorang motivator. Ya, dia berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di situ perbedaannya. Kalau Paulus hanya berbicara segala perkara dapat kutanggung, ya kan? Ini nadanya sama dengan para motivator. Tapi Paulus berbicara ada kalimat sambungannya, ya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan
kepadaku. Saudaraku sekalian, kita akan lihat dulu ya konteks daripada bagian Filipi pasal yang keempat ini. Kita tahu bahwa Filipi itu adalah gereja pertama di Eropa yang didirikan oleh Paulus. Itu Anda bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Jadi Paulus pada waktu itu mendapat penglihatan ya disuruh ke Makedonia, itu daerah Eropa ya. Lalu kemudian dia menyeberang akhirnya, dan kota pertama yaitu kota Filipi ya. Di sana kemudian dia bertemu dengan seorang wanita, kalau Anda masih ingat, yaitu Lydia yang disebut sebagai penjual kain ungu. Jadi saudara, Paulus ini punya kedekatan yang khusus dengan jemaat di Filipi ini ya. Dia sangat senang ya, surat ini disebut dengan surat sukacita karena di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, satu surat atau satu kitab yang paling banyak membuat kata sukacita itu adalah surat Filipi ini. Ada 16 kali ya kata sukacita itu, baik dalam bentuk kata bendanya joy atau dalam bentuk kata kerjanya rejoice, bersukacitalah atau sukacita ya, itu muncul sampai 16 kali. Jadi ini ya menggambarkan bagaimana Paulus itu ketika dia mengingat jemaat di Filipi itu senantiasa hatinya dipenuhi dengan rasa sukacita, dipenuhi dengan syukur ya. Padahal surat Filipi ini kalau kita tahu ditulis oleh Paulus, dia sedang berada di penjara di Roma ya. Itu dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-28. Kita tahu bahwa Paulus dia ditahan di Roma ya, itu selama sekitar 2 tahun. Tapi itu adalah yang pertama ya, tahanan rumah. Jadi dia walaupun tidak boleh pergi kemana-mana, tapi dia masih cukup bebas ya, bisa tulis surat ya, kadang-kadang ada orang jenguk ke tempat dia dan sebagainya. Jadi dari situlah Paulus menuliskan surat Filipi ini. Nah saudaraku sekalian, jadi dalam kondisi Paulus berada di penjara itu, Paulus bisa menuliskan surat sukacita ini kepada jemaat di Filipi ya, dan dia bisa mengucapkan kalimat itu yang kita baca tadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, saya katakan di sini perbedaan antara Paulus dengan para motivator ya. Paulus ini, kalau para motivator mereka bicara tentang self-empowerment. Sedangkan Paulus berbicara tentang Christ empowerment. Saya coba terjemahkan ini, pemberdayaan diri. Ya, self-empowerment, itu pemberdayaan diri. Itu yang biasanya dibicarakan oleh orang-orang dunia ini. Bagaimana kita mengembangkan diri kita, bagaimana kita memberdayakan diri kita, bagaimana kita mengandalkan apa yang ada dalam diri kita gali, ya, self-empowerment. Pemberdayaan diri. Sedangkan Paulus berbicara segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus berbicara tentang Christ empowerment, ya, pemberdayaan dari Kristus, ya. Jadi bukan kita memberdayakan diri kita sendiri, tapi Kristuslah ya yang memberdayakan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita bisa menanggung kejadian perkara apapun yang menimpa, yang terjadi dalam kehidupan kita, sebagaimana tadi juga disaksikan oleh saudara kita Rudi Nyanyan. Saudaraku sekalian, mungkin sedikit saya jelaskan dulu ya, apa yang dimaksud dengan kata segala perkara ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan kata segala perkara ini? Jadi saudara jangan salah paham dulu ya. Yang dimasukkan di sini segala perkara bukan dalam arti segala perkara yang kita inginkan, atau segala perkara dalam arti misalnya kita punya ambisi tertentu dan sebagainya, bukan dalam arti demikian ya. Jadi bukan dalam arti apa yang Anda inginkan ya. Misalnya baru-baru tidak lama ya, seorang anak muda berbicara dengan saya. Dia lagi naksir seorang cewek ceritanya ya. Tapi cewek itu udah punya cowok yang lain ya. Tapi dia masih ngotot mau kejar terus. Akhirnya ditolak oleh cewek itu ya. Dan dia sedih,
mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Ya, bukan itu saudara ya, bukan itu yang dimaksud oleh Paulus ya. Jadi segala perkara ini bukan ya Anda misalnya bekerja dalam satu perusahaan ya, lalu Anda mungkin ya tidak jujur di situ ya, Anda terjadi penyelewengan uang dan sebagainya, akhirnya Anda dipecat ya, lalu kemudian Anda mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Bukan itu. Ya, jangan keliru saudara ya. Jadi segala perkara di sini yang Paulus maksudkan adalah dalam kaitan dengan kesaksian hidup kita sebagai orang percaya ya. Dalam kaitan dengan kesaksian hidup kita sebagai orang percaya. Jadi misalnya Anda karena nama Kristus atau misalnya Anda bersaksi lalu Anda dikucilkan, Anda dipojokkan oleh orang, Anda dibully oleh orang, misalnya begitu. Nah, itu cocok Anda memakai ayat ini ya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Anda misalnya barangkali ya kena sakit penyakit yang berat sekali, bergumul dengan kanker saudara dan sebagainya. Gitu. Tapi Anda ingin menunjukkan bahwa sebagai orang percaya, ya Anda walaupun mengalami penyakit seperti demikian, Anda tetap bisa mengalami sukacita atau kekuatan daripada Tuhan dan sebagainya. Itu masih bisa, ya itu masih bisa. Jadi saudara harus tahu di sini ya, segala perkara yang dimasukkan di sini adalah dalam kaitan dengan kesaksian hidup kita sebagai orang percaya, ya. Jadi Paulus katakan di situ segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, yaitu perkara-perkara yang terkait dengan bagaimana kehidupan dan kesaksian kita sebagai orang percaya. Nah, saudaraku sekalian, saya akan bagikan di sini beberapa hal, ya. Bagaimana kita memperoleh kekuatan dari Tuhan, ya. Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa memperoleh kekuatan yang dari Tuhan itu? Saudara, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan di sini. Yang pertama, kekuatan itu datang dari mana? Dari firman Tuhan. Ya, Yesaya pasal yang ke-40, ini salah satu ayat favorit saya. Yesaya pasal yang ke-40, Anda boleh lihat ya. Kalau Anda mungkin bisa di handphonenya. Ayat ini saya sangat senang sekali. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Coba Anda yang mau lihat di dalam handphonenya atau ini ya boleh membaca bersama-sama dengan saya. Yesaya 40 ayat yang 31 kita bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, luar biasa ayat ini. Dikatakan mereka yang bukan menantikan tetapi menanti-nantikan. Ada perbedaan enggak? Ya. Menantikan. Orang-orang yang menantikan Tuhan. Dengan kalau dikatakan menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Bedanya apa? Anda ngomong menanti dengan menanti-nantikan. Agak beda ya. Agak beda bahasa Indonesia kalau diulang itu. Misalnya Anda bersenang-senang misalnya. Ya. Dengan Anda misalnya bersenang aja, beda kan? Anda misalnya menari-nari, ya kan? Dengan Anda mengatakan hanya menari saja, beda toh? Ya, beda kan? Jadi dikatakan menanti-nantikan bukan hanya sekedar menantikan, ya, tapi menanti-nantikan itu ada satu kerinduan, ya, ada satu ekspektasi, ya, ada sesuatu yang sungguh-sungguh Anda, ya, mau ya menunggu, menantikan dengan kerinduan ya. Itu kata menanti-nantikan. Ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Aduh, ya burung raja wali ini luar biasa. Ya,
Diumpamakan seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, burung Raja Wali terkenal burung yang mungkin salah satu burung yang paling istimewa. Ya, punya kekuatan yang luar biasa. Dia itu kalau menghadapi, dia terbang kalau misalnya melawan angin itu, dia akan terbang semakin tinggi. Ya kan? Itu burung Raja Wali. Ada angin ini, dia bukan ini, dia terbang semakin tinggi. Itu burung Raja Wali. Ya, burung Raja Wali itu kekuatannya luar biasa kan? Ya, dia bisa dan matanya tajam dari atas. Dia kalau lihat misalnya ada mangsa di bawah, ya kan ya, dia langsung menukikkan, dia angkat dengan itu ya. Itu burung Raja Wali. Luar biasa burung Raja Wali itu. Burung Raja Wali itu usianya ada yang tahu rata-rata berapa tahun? Burung Raja Wali itu hidup rata-rata bisa mencapai 70 tahun. Ya, 70 tahun. Ya, panjang ya umurnya hampir kayak orang. Nah, tapi saudara tahu tidak? Ada satu rahasia. Ya, kalau burung Raja Wali itu mau mencapai usia 70 tahun, pada usia 40 tahun kurang lebih itu ya, dia harus mengalami transformasi dulu. Ya. Jadi pada waktu burung Raja Wali sudah usia 40 tahun itu dia tuh udah mulai bulunya udah tebal ya. Ini paruhnya dia itu udah mulai semakin panjang dan sudah ini ya. Jadi dia udah tua ya. Ya bulunya juga makin tebal, dia udah nggak lincah lagi, nggak bisa terbang ya. Susah dia itu ya. Jadi burung Raja Wali itu biasanya dalam usia sekitar 40 tahun kalau kondisinya sudah demikian, yang dia lakukan apa? Tahu? Dia akan menyendiri ya ke tempat yang tinggi begitu, lalu ini paruhnya, patuknya dia ketrok-ketrokan ya. Ketrok-ketrokan di batu apa ya sampai jatuh ya, sampai patah paruh-paruhnya paruhnya ini ya. Lalu kemudian menunggu sampai dia tumbuh baru. Luar biasa ya. Menunggu sampai tumbuh baru, lalu baru dia mulai cabutin sendiri bulu-bulunya. Ya, dia cabutin supaya itu yang tebal itu lalu tumbuh baru. Ya, baru kemudian dia bisa mulai terbang lagi ya, baru dia bisa seger lagi ya, bangkit lagi dan dia bisa hidup sekitar 30 tahun lagi. Ya. Burung Raja Wali ini burung yang sangat luar biasa. Dan Alkitab memakai gambaran burung Raja Wali ini. Menggambarkan bagaimana orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, mendapatkan kekuatan baru. Pada waktu ada angin yang menerpa kita justru terbang semakin tinggi. Ya, seperti burung Raja Wali itu. Saudaraku sekalian, bagaimana kita memperoleh kekuatan yang kedua, yaitu dari Roh Kudus yang menyertai kita. Ya, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 mengatakan apa? Yaitu bahwa Roh itu akan membantu kita dalam kelemahan kita ya. Dia akan berdoa membantu kita dalam kelemahan kita ya. Dan Roh Tuhan itu ya, kalau dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan dia akan memberikan kuasa kepada kita. Saudara, ini satu pengalaman sulit mau dikatakan ya, yaitu bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, maka Anda akan punya pengalaman-pengalaman bagaimana Roh Kudus itu berbicara kepada Anda pada waktu Anda mengalami ya kondisi-kondisi tertentu, mengalami persoalan tertentu. Ya, saya ada berapa kali pengalaman-pengalaman tertentu ya, kadang dalam pelayanan ya. Saya pernah juga dalam kondisi saya pergumulan kena masalah dalam keluarga, ya, pergumulan dengan anak saya. Ya, saya pernah berpikir berapa kali untuk barangkali saya berhenti pelayanan aja, ya. Pernah saya terpikir demikian. Ya, beberapa kali, bukan sekali, ya. Tetapi ya dalam pergumulan saya itu ada Roh Tuhan itu berbicara kepada saya, ya. Kamu jalankan saja panggilan kamu itu. Ya. Lakukan yang terbaik. Ya. Yang selebihnya biar Tuhan yang akan atur. Ya. Lakukan saja yang terbaik yang kau bisa lakukan. Ya. Selebihnya ya biar Tuhan yang akan menghandle itu. Biar Tuhan yang akan mengatur itu. Saudara,
itu memberikan satu kekuatan kepada saya ya. Jadi ya kami sama semua juga ya, kami menjalankan kehidupan ini, kami melakukan yang terbaik kami bisa ya. Just do our best ya. And let God do the rest ya. Kita melakukan yang terbaik kita, biar Tuhan melakukan yang selebihnya. Saudara, kekuatan itu kita peroleh dari mana? Yang ketiga dari doa ya. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah. Yang melampaui pikiran itu akan memenuhi hati dan pikiranmu. Ya. Jadi ketika kita berdoa itu, dalam doa itu Tuhan memberikan kekuatan dan memenuhi hati kita dengan damai sejahtera Tuhan. Ya. Kadang-kadang barangkali saya tidak tahu ada punya pengalaman seperti ini. Bagaimana menghadapi kesulitan, ya, Anda merasa justru ada satu damai sejahtera Tuhan yang memenuhi hati saudara, ya, yang membuat kita bisa berjalan maju bersama dengan Tuhan. Saudara, dan yang keempat, dari mana kita mendapatkan kekuatan itu, yaitu kuasa daripada kasih karunia Tuhan. Itu yang Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Paulus berbicara mengenai ada duri di dalam daging dia, ya. Satu penderitaan yang luar biasa. Para penafsir berbeda pandangan ya, apa maksudnya duri itu. Tetapi kebanyakan para ahli mengartikan itu semacam sakit mata rupanya, ya. Karena Paulus kadang-kadang mengatakan berapa kali ya, penglihatan dia seperti ada kesulitan. Jadi semacam penyakit mata yang barangkali ya, kalau sudah sakit bisa menusuk-nusuk begitu ya. Jadi Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 mengatakan dia sudah berseru kepada Tuhan 3 kali. Gitu. Tetapi jawaban Tuhan apa? Ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi justru disitulah Paulus mengatakan ya, Tuhan mengizinkan itu biar kelemahan itu terjadi dalam kehidupan dia. Dan dalam kelemahan itulah maka kuasa Tuhan itu justru menjadi sempurna. Maksudnya apa? Jadi Paulus ini ada orang yang hebat kita tahu. Ya kan? Paulus orang hebat, ahli Farisi ya. Dia mengatakan dia ya Taurat semua dia hafal ya. Bahasa Ibrani dia bisa, Yunani dia bisa. Orang hebat ini Paulus ini. Ya. Orang yang seperti dia kalau dipakai oleh Tuhan akan punya kecenderungan mudah sekali menjadi orang yang menyombongkan dirinya. Ya, mudah sekali akan menjadi orang yang ya merasa dia bisa segala sesuatu. Tapi Tuhan izinkan ada duri dalam daging dia itu sehingga Paulus mengatakan bahwa jawaban Tuhan terhadap doanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya. Kalau tidak, mungkin dia berpikir kuasa dia yang hebat, ya. Tapi dia diizinkan ada kelemahan itu, disitulah dia tahu bagaimana dia mengandalkan kuasa Tuhan. Dia tahu bagaimana itu kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam kehidupan dia. Dan karena itulah Paulus bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, saya akan sharing sedikit, ya. Ada yang tahu ini adalah keluarga dari Rick Warren, ya. Rick Warren terkenal sekali kan, ya. Saddleback Community Church itu salah satu gereja yang terbesar di Amerika, jemaatnya sekitar 25 ribuan, ya. Dari asalnya hanya 8 orang, ya, berkembang menjadi 20 ribu lebih, 25 ribuan, ya. Tapi saudara tahu Rick Warren ini mengalami satu masalah yang sangat tragis sekali dalam kehidupannya. Ya, itu keluarganya, anaknya 3, ya kan ya, anaknya 3. Kami ada kesempatan ya beberapa kali berkunjung ke gereja dia di Saddleback, baik yang dulu waktu pertama kali kami ke Amerika maupun yang belakangan setelah kami emeritus ya. Saudara, itu istrinya Kay Warren ya. Nah anaknya 3 ya. Ada 2 laki, Anda lihatnya 1 perempuan itu. Nah yang laki itu namanya
Matthew Warren itu, ya, anak yang paling bungsunya itu mengalami masalah mental illness, ya, sejak kecil. Dia bergumul dengan masalah mental illness-nya itu, Matthew Warren ini, ya. Sehingga akhirnya dia dalam usia 27 tahun, ya, itu tahun 2013, ya. Satu hari, ya, Matthew Warren ini dia cari pistol, dia beli, lalu dia bunuh diri, ya, tembakan kepalanya sendiri, ya. Bayangkan saudara, ya, Rick Warren, ya, pendeta yang salah satu yang paling terkenal di Amerika, ya, mega church, ya, yang sudah memberkati begitu banyak orang, tetapi mengalami peristiwa seperti itu, ya. Kebayang saudara, pergumulannya, ya, dia selama 16 minggu, ya, 4 bulan dia tidak berani berkhotbah, dia hanya mencoba memulihkan dirinya, ya. Saudara, ini sedikit wawancara, ya. Matthew Warren itu tadi itu yang berwarna itu, ya, satu-satunya yang berwarna, yang lain kan hitam putih kan, ya, itu Matthew Warren, ya. Saudara, ini wawancara, ya, kira-kira mungkin setelah 2 atau 3 tahun, ya, kejadian itu, ya, sedikit saya kutip aja di sini, ya. Bagaimana dia ditanya pergumulan dia itu, ya. What we'd feared might happen someday and what we would pray would never happen. We go over to his house. His car's in the driveway, the door's locked, we didn't have a key to get into his house. Dia yang terbesar, apa yang terjadi kepada anaknya. We're waiting for the police to come break down the door. Lalu ada polisi datang. To find this terrible moment in our lives. Kay and I are standing on the driveway, hugging each other, sobbing. Ya, dia hanya berpelukan dengan istrinya, menangis. And then Kay reaches down and wearing a necklace that has 2 words that are the words of the title of the book she just written, Choose Joy. And I look at her and I say, how do you choose joy? When your heart is breaking in a million pieces, how do you choose joy? Cukup aja ya, saya sedikit ceritakan aja. Ya, stop dulu aja ya. Jadi dia ceritakan bagaimana kemudian dia lihat polisi datang, ya, akhirnya masuk ke rumah anaknya itu, ya kan, lalu keluar dengan membawa kantong mayat itu, ya, anaknya itu, dia hanya bisa merangkul, ya, berpelukan dengan istrinya, sobbing, ya, bukan crying, ya, sobbing itu lebih daripada crying, ya, menangis terseduh-seduh. Dan dia katakan di kalung istrinya itu memakai kalung, ya, yang tulisannya adalah choose joy, ya, pilihlah sukacita. Itu istrinya, Kay Warren, baru menulis sebuah buku yang judulnya Choose Joy, ya, itu judul buku dari Kay Warren ini, istrinya itu. Dia katakan bagaimana dia bisa memilih sukacita dalam kondisi, ya, when my heart is broken a million pieces, ya, ketika hati saya seolah-olah hancur berkeping-keping, sejuta keping, dia katakan, ya. Ini satu sharing pergumulan yang terbuka dari Rick Warren, ya. Tapi saudara, ini cukup panjang, ya. Saya hanya sedikit cerita aja, kemudian bagaimana dia men-sharingkan, ya. Tuhan mulai pelan-pelan memulihkan dia, ya, memberikan kekuatan kepada dia sehingga dia bisa menanggung itu, dia bisa pulih lagi, ya. Dan dia katakan dia belajar satu hal. Belajar satu hal, ya. Tadinya saya mau perdengarkan tapi terlalu panjang, ya. Dia katakan don't waste your pain. Jangan sia-siakan penderitaanmu, ya. Dia katakan bahwa kalau engkau sudah menderita, jangan sia-siakan penderitaanmu. Itu pelajaran yang paling berharga. Jadi melalui penderitaan itu justru dia katakan dia, ya, bisa berbagi, bisa memberikan kekuatan kepada orang lain, ya. Dia katakan bahwa kesaksian kita yang paling powerful itu bukan pada waktu kita sukses, bukan pada waktu kita berhasil, tapi kesaksian kita yang paling powerful itu adalah pada waktu kita mengalami tantangan kehidupan dan kita bisa menghandle dengan baik, itu kesaksian yang paling powerful. Setuju nggak, saudara? Ya, sekali lagi saya ulangin. Kesaksian yang paling powerful itu bukan
justru pada waktu Anda sukses, semua lancar, Anda berhasil. Tidak. Tapi justru Anda pada waktu di titik yang paling rendah, Anda bisa mengatasinya, Anda bisa memenangkannya itu. Itulah kesaksian yang paling powerful. Setuju nggak saudara? Ya, itu lebih powerful daripada Anda sekedar sukses. Ya. Saudaraku sekalian, di sini saya katakan bahwa Rick Warren dia belajar, ya, seorang hamba Tuhan itu belajar bagaimana ya menghandle pain-nya itu dan menjadikan itu sebagai sukacita bagi orang lain, menjadi kekuatan bagi orang lain. Saya waktu kali kedua kami datang ya, ketika selesai emeritus kami di Fuller ya, daerah LA itu, kami sering ke gereja ini. Sadar baik. Karena apa? Sudah tahu. Karena apa? Karena pengalaman daripada Rick Warren ini ya, sekarang dia ada satu pelayanan khusus kepada orang-orang yang mengalami mental illness seperti anaknya. Ya, jadi dia buka pelayanan itu, buka kelas itu, ya diadakan di gerejanya. Jadi saya dan semua belajar itu, ya karena dia mengalami peristiwa ini, ya, mengalami peristiwa ini dan dia sekarang menjadikan itu sebagai berkat bagi orang lain. Kalau Anda sudah menderita, Anda mensia-siakan penderitaanmu, sayang sekali, ya. Benar nggak? Sayang sekali, ya. Jadikan penderitaanmu itu, ya, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, itu kami kelasnya 12 kali ya, iya, ya semeli ya, ya 12 kali ya di tempat dia itu. Ya, saudaraku sekalian, jadi ini satu pengalaman, ya. Saya katakan kita bisa mengalami banyak hal dalam kehidupan ini, ya. Masalah barangkali keluarga, masalah barangkali dalam usaha, tadi saudara nyanyian ya, masalah dalam hal bermacam-macam, sakit penyakit barangkali ya. Tetapi bagaimana Anda menghandle itu dan Anda menunjukkan satu kesaksian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu akan menjadi satu kesaksian yang powerful sekali sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, saya akan bagikan 2 insight yang penting ya dari pelajaran kita ini ya. 2 hal yang saya ingin sharingkan di sini. Yang pertama yaitu membedakan antara discontentment dan contentment ya. Saya terjemahkan discontentment itu rasa tidak puas diri ya. Contentment itu rasa puas diri. Ya, Paulus kan mengatakan dalam segala perkara, mau itu kelebihan, mau itu kekurangan, aku sudah belajar untuk apa? Mencukupkan diri. Ya, tadi Paulus katakan itu. Ya, apa bedanya discontentment ya dengan contentment? Ya, discontentment ini rasa tidak puas diri ini, itu orang dunia semua punya itu. Atau barangkali kita juga sadar tidak sadar kita ya seringkali kita didrive oleh discontentment, didrive oleh rasa tidak puas dengan kondisi yang ada ya. Jadi discontentment itu tidak puas dengan apa yang ada. Sebaliknya contentment itu mencukupkan diri dengan yang ada ya. Belajar mencukupkan diri dari yang ada. Discontentment itu timbul dari keserakahan ya. Manusia itu selalu punya sifat keserakahan, ya, sifat rasa kurang, ya, sifat mau pengen dapat lebih dan sebagainya, ya. Makanya orang dunia itu selalu demikian, ya, mau dapat berapapun, ya, mau punya berapapun, ya, tetap merasa kurang aja, ya. Discontentment timbul dari keserakahan, sedangkan contentment rasa puas diri atau cukup diri itu timbul dari rasa bersyukur kepada Tuhan sebagai pemelihara, sebagai provider, ya, sebagai yang menyediakan, memberikan kebutuhan kita, ya. Jadi contentment itu, ya, timbul dari rasa bersyukur. Kadang mungkin kalau dibandingkan dengan yang lain, mungkin dia tidak sekaya yang lain. Tidak sebanyak yang lain, tapi dia punya rasa bersyukur. Ya,
kepada Tuhan sebagai provider, sebagai yang memelihara, sebagai yang menyediakan kecukupan kita. Discontentment itu cenderung membandingkan diri dengan orang lain, ya kan? Ya, selalu cenderung dari mana timbul rasa tidak puasnya? Karena membandingkan diri dengan orang lain. Ya, kenapa dia lebih? Kenapa ini? Ya, kenapa saya enggak dan sebagainya? Ya, atau Anda pun sudah lebih pun ada tetap membandingkan dengan yang lebih lagi. Ya, discontentment selalu begitu. Ya, sedangkan contentment itu tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Ya, enggak perlu. Ya, kehidupan kita mensyukuri itu dari Tuhan. Ya, orang lain beda-beda. Ya, ada yang lebih, ada yang kurang. Ya, kalau bahasa Mandarin kan mengatakan tahu, pisang pucu, bisa yoi. Ya, dibandingkan yang di atas kita itu kurang. Dibandingkan yang di bawah kita itu lebih. Ya, betul? Pisang pucu, bisa yoi. Ya. Jadi kalau Anda selalu membandingkan dengan yang di atas, ada rasa kurang aja. Gitu. Tapi kalau Anda lihat yang di bawah, Anda merasa lebih. Ya, bisa bersyukur. Ya. Discontentment itu maju dengan segala cara berdasarkan kekuatan dan pemikiran sendiri. Ya. Itu yang selalu digerakkan tadi oleh para motivator itu. Ya. Maju dengan segala cara dan berdasarkan kekuatan dan pemikiran sendiri. Ya. Kadang kalau perlu menyingkirkan orang lain, kalau perlu nyikut orang lain dan sebagainya, ya, itu discontentment. Ya. Contentment itu tidak berarti bahwa orang itu tidak punya keinginan untuk maju, bukan itu saya katakan. Ya, orang percaya yang tahu rasa puas diri itu tidak berarti bahwa dia itu tidak punya keinginan maju, ya, tidak ingin berkembang usahanya, tidak ingin dia semakin dipakai oleh Tuhan dan pelayannya, bukan itu ya. Tetapi berbeda ya. Dia maju bersama dengan Tuhan dengan cara Tuhan. Bedanya ya. Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara ya yang timbul dari keserakahan, kekuatan kita ya, menyingkirkan lawan kita dan sebagainya, bukan dengan itu. Setuju saudara? Ya. Yang pertama ya, membedakan antara discontentment dengan contentment. Ya. Nah yang kedua, yaitu ini nanti Anda bisa ya, dalam kelompok Anda boleh diskusikan juga ya, sharingkan. Yang kedua yaitu perbedaan antara positive thinking dengan iman, dengan faith. Ya. Tadi kan Paulus mengatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung. Ya, saya katakan kalau kita hanya berhenti di situ, segala perkara dapat kutanggung. Ini sama yang dikatakan oleh para motivator. Ya, ini adalah positive thinking yang diajarkan. Itu Anda harus pikir positif, Anda bisa, kamu mampu dan sebagainya. Itu positive thinking, ya kan? Tapi iman itu, ya, iman itu kadang-kadang sepertinya kita juga, saya yakin, ya, mampu bersama dengan Tuhan. Ya, ada keyakinan juga, tapi keyakinannya beda dengan keyakinannya positive thinking. Ya, keyakinannya beda. Di sini coba ya, perbedaannya berapa hal ini. Positive thinking definisinya itu apa? Positive thinking adalah sikap mental yang yakin bisa mencapai sesuatu berdasarkan kekuatan sendiri. Ya, itu positive thinking. Ya, yakin, gua bisa. Ya, saya bisa. Positive thinking. Ya. Sedangkan iman itu apa? Sikap mental yang percaya kepada Tuhan dan janjinya untuk mencapai sesuatu. Ya. Lihat perbedaannya. Ya. Sumbernya, positive thinking itu dari mana sumbernya? Sumbernya dari pemikiran dan kemampuan sendiri. Sumbernya ya dia gali dari pemikiran dan kemampuannya sendiri. Sedangkan iman itu sumbernya dari mana? Dia mengandalkan kuasa Tuhan. Ya, perbedaan di situ. Sasarannya apa? Kalau positive thinking itu mencapai hasil yang diinginkan sendiri. Gitu. Kita punya ambisi, kita ingin mencapai, ya, positive thinking begitu. Ya, saya mau, ambisi saya ke sana, saya mau mencapai itu. Kalau iman itu apa? Mencapai hasil dan tujuan yang Tuhan inginkan melalui diri kita. Ya,
Bedanya di situ. Ya, Anda mau mencapai sesuatu yang Tuhan inginkan melalui diri Anda. Anda bagaimana bisa menjadi alat ya yang dipakai oleh Tuhan untuk mencapai rencana Tuhan dalam kehidupan Anda. Ya. Ikutin? Ya. Karakteristiknya apa? Ya. Kalau positive thinking itu keyakinannya mudah berubah karena sikon. Ya kan? Karena dia mengandalkan kepada kekuatannya, ya. Kalau sikon berubah dan sebagainya, wah dia juga keyakinannya bisa hilang, gitu. Walaupun dia positif, tapi ya waktu sikon berubah dan sebagainya, ya berubah, ya kan? Sedangkan kalau faith itu iman itu keyakinan yang dalam terhadap janji Tuhan sebagai dasar yang teguh menghadapi sikon apapun, ya dia lebih stabil, ya karena ya beda, ya yang diandalkan ada janji Tuhan dan firman Tuhan yang tidak berubah itu, ya jadi perubahan sikon itu ya tidak terlalu mempengaruhi, ya mungkin bisa mempengaruhi tapi ya dia dalam pergumulannya dan sebagainya ya dia bisa kembali berdiri lagi. Ya saya katakan tadi misalnya seperti Warren, ya 4 bulan dia mengalami itu, ya saat-saat dia di mana harus memulihkan dirinya itu, ya. Tapi dia berdiri lagi akhirnya, ya. Yang terakhir sikapnya berbeda, ya. Positive thinking dia akan jadi sombong ketika berhasil karena, ya kan, ini kemampuan gua nih, ya toh, gua bisa, ya, gua udah berhasil, ya. Tetapi iman berbeda. Dia tetap rendah hati meskipun berhasil. Karena apa? Karena apa? Karena dia tahu bahwa keberhasilan ini bukan karena kehebatan dia. Ya kan? Seperti Paulus itu. Itu segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Ya, 2 Korintus tadi dikatakan apa? Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya. Jadi 2 hal ini yang ada ini ya. Yaitu tentang apa? Discontentment dan contentment. Yang kedua tentang positive thinking dan faith, ya. Itu perbedaannya. Oke. Apakah ada sedikit yang mau tanya tidak? Boleh ya. Ada waktu sedikit sebelum kita nanti ya. Saya ada waktu barangkali cepat aja. Kalau ada yang mau tanya sekitar 5 menit begitu. Ada yang mau kemukakan sesuatu? Ya 2 orang aja ya, sudah cukup ya. Silakan yang satu lagi Ana ya. Tapi nggak bisa bersyukur ya. Iya, bersyukur dalam arti singkat aja nanti satu anak karena waktu kita tidak banyak ya. Bersyukur dalam arti kita mempercayakan segala sesuatu ya. Kalau Roma 8:28 kan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya. Jadi sekarang kita mungkin belum kelihatan memang, ya kita tidak tahu. Bahkan mungkin kalau Tuhan tetap izinkan misalnya ya gara-gara itu ekonomi kita menjadi terpuruk dan misalnya saja begitu terjadi ya. Kita tetap percaya ya akan ada kebaikan di balik semuanya itu. Ya. Akan ada mungkin Tuhan akan bekerja, ya orang percaya, misalnya China dulu menghadapi begitu banyak akhirnya kebangkitan orang percaya di situ, ya kan ya. Kita kan melihatnya kan dari ya. Jadi bersyukur memang betul, secara manusia sulit bersyukur, tapi bersyukur dalam arti bahwa ya
kita mempercayakan bahwa tetap ya ada dalam kendali Tuhan dan Dia membawa segala sesuatu itu kepada rencana yang terbaik. Yang belum tentu kita lihat sekarang. Ya, bisa begitu. Ya, anaknya. Amin. Ya ada, cukup ya. Oke, kita berdoa bersama-sama. Lalu saya kembalikan kepada Bel ya. Tuhan, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih kami boleh belajar ya Tuhan dari Paulus mengenai apa yang dia katakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Ya Tuhan, mungkin di antara kami yang hadir ada yang mengalami hal yang tidak mudah dalam kehidupan ini. Tapi kami percaya Tuhan, bersama Engkau kami bisa berjalan maju dan keluar menjadi pemenang-pemenang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami serahkan waktu selanjutnya mungkin dalam komit ataupun mungkin juga ada persembahan kami percayakan dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Silakan. Terima kasih Musa untuk firman-Nya yang boleh mengingatkan kita semua bahwa di dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan akan dinyatakan dengan sempurna dan tentunya dalam waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Amin. Mari saudara kita menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan dengan membawa persembahan yang terbaik kepada Dia dengan sukacita. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita mau menyatakan satu pujian sebagai satu deklarasi iman kita bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Kita mau nyanyikan dengan penuh sukacita karena kita punya Tuhan yang sanggup melakukan apapun juga bagi kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Sekalipun ku berjalan dalam
sumber kuat kita. Sebelum kita menutup pujian kita akan melihat beberapa warta, yaitu pertama kita akan merayakan untuk jemaat yang berulang tahun dari 9 Agustus sampai dengan 12 September. Untuk jemaat yang tertulis namanya boleh dipersilakan maju ke depan. Ibu Ingrid, Bapak Ben Hardi, Ibu Yane, Ibu Lingcing, Bapak Iwan Kurniawan, Pak Akib, Bapak Sartono, Ibu Irmi, Ibu Yepri, Bapak Yepri, maaf, Ibu Lisya. Maaf ya kalau salah sebut. Selain yang tertulis di depan, mungkin ada juga jemaat yang berulang tahun, boleh maju juga ke depan. Dan kepada Semu Lili boleh juga ke depan untuk mendoakan, untuk doa persembahan sekaligus juga untuk doa yang berulang tahun. Dan juga kepada pengurus yang akan memberikan tanda kasih untuk yang berulang tahun. Ibu Irmi boleh ke depan. Nyanyi heula tuh sekali ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oke ya, payung cantik musim hujan ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bahwa pada hari ini Engkau mengajarkan kepada kami kebenaran yang berharga. Bahwa di dalam hidup ini kami boleh menghadapi apa saja, tetapi Engkau hadir dan beserta kami dan menolong kami untuk bisa menghadapi semuanya dengan baik, dengan benar. Dan menemukan kuasa, hikmat, rencana Tuhan yang melampaui apa yang bisa kami pikirkan. Kami juga mengucap syukur untuk banyak di antara kami yang tadi disebutkan berulang tahun. Tapi yang hari ini hadir di antaranya adalah saudari kami Irmi, Ingrid dan juga Iwan. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudari kami yang boleh mengalami sekali lagi pimpinan penyertaan hadir-Mu dalam hidup mereka. Biarlah mereka setahun lagi boleh merasakan bukan dengan syukur karena penyertaan Tuhan atas kesehatan, atas keluarga, atas pekerjaan mereka. Tapi atas rencana-Mu bagi hidup mereka. Atas karya-Mu melalui hidup mereka. Dan atas penggenapan bagian demi bagian, partikel demi partikel daripada rencana agung Tuhan atas hidup mereka. Sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang makin menyerupakan Kristus dan makin menjadi berkat dimanapun mereka berada. Baik di tengah keluarga, komunitas gereja, bahkan menjadi bagian daripada masyarakat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan bagi hidup mereka di dalam tahun ke depan, Tuhan arahkan mata mereka melihat kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur juga untuk persembahan yang boleh kami bawa ke depan hadirat-Mu. Tidak seberapa dibandingkan dengan kebaikan Tuhan yang tak terhingga. Tapi itu ungkapan syukur kami di tengah situasi kondisi yang sedang tidak selalu baik di Indonesia ini. Tetapi kami masih diberikan berkat yang cukup dan bahkan kemampuan untuk bisa dengan sukacita membawa kepada Tuhan. Sucikan dan berkatin pakai ini untuk pekerjaan yang baik melalui Petra Light. Dan juga berkatin tangan-tangan yang sudah memberikannya. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk doa atas ulang tahun dan persembahan. Juga untuk syafaat bagi bangsa dan negara kami. Yang di dalam kondisi sedang mencoba berjuang dengan satu tim kepemimpinan yang terus diperbaharui. Kami percaya ketidaksempurnaan mereka tidak akan mengurangi Tuhan kemampuan-Mu untuk berkarya bagi bangsa dan negara kami. Demikian kami berdoa dan berserah di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat ulang tahun, dipersilahkan untuk kembali duduk. Selanjutnya kita akan melihat pertemuan Petra yang selanjutnya akan diadakan pada tanggal 10 Oktober, Jumat, dengan tema bertahan atau berpisah, pilihan sulit bagi pernikahan yang tidak bahagia. Pembicaranya ada Ibu Charlotte Priyatna. Diharapkan semuanya boleh hadir kembali bulan depan.
bulan depan agak khusus ya, jadi pembicara dari luar, Bu Charlotte, dan kita bulan depan juga pengaturan acaranya rada beda ya. Nanti kita akan ada semacam panel begitu, ada berapa narasumber ya. Jadi pokoknya menarik ya, silakan mengundang rekan-rekan yang lain ya tentang topik mengenai tadi ya. Topiknya juga banyak pergumulan orang sekarang topik itu ya. Terima kasih.